Baik, selamat siang peserta semua ya. Jadi intervensi ini bagian dari subspesialis radiologi, dari pediatri, abdomen dan sebagainya. Ini salah satu pengetahuan kita bahwa radiologi juga ada bagian dari terapi. Kita namakan adalah radiologi intervensi. Bahwa kita tahu bahwa tindakan intervensi itu sangat minimalis ya, menggunakan satu tindakan yang nantinya kita akan bisa melakukan tindakan terapi. Itu baik menggunakan satu alat atau bahan kemoterapi. Kemudian kita akan membuat satu tindakan tersebut berdasarkan satu imaging sebelumnya, bahwa USG, CT scan, MRI, dan fluoroskopi adalah satu tindakan yang bisa membuat satu tindakan intervensi itu berjalan baik. Seperti tadi bahwa intervensi kita bisa lakukan di semua bagian, dari nefro, bagian vena, vaskuler, kemudian manajemen pain, onkologi, neuro, dan fertility ya, dari obstetri dan ginekologi. Kemudian kita membahas bahwa radiologi intervensi itu kita bahas hari ini adalah menggunakan tindakan yang sifatnya adalah terapi. Kita tahu bahwa tindakan terapi setelah kita mendapat satu konsul dari bagian yang lain, dari klinis yang lain, kita bisa mendiagnosis dengan lakukan imaging yang tadi. Kemudian kita akan melakukan tindakan-tindakan yang akan membuat satu terapi itu akan berjalan baik. Yang seperti tadi, kita melakukan tindakan radiologi diagnostik dulu, baik dari konvensional, USG, CT scan, fluoroskopi, sampai PET scan. Kemudian staging yang kita akan harapkan adalah dilakukan tindakan terapi tersebut menunggu bahwa bisa dilakukan tindakan dari intervensi tersebut. Bahwa kita tahu tindakan intervensi tersebut, kita tidak hanya melakukan terapi, kita bisa lakukan biopsi pun kita dinamakan adalah intervensional ya. Ini salah satu tindakan yang kita sering kerjakan, bahwa ada satu lesion di paru. Nah, ini kita akan menggunakan core biopsi, menggunakan jarum baik spinal maupun dari SIBA ya. Jadi kita panduannya adalah CT scan. Kemudian intervensi yang lain kita bisa lakukan akses vena sentral ya, walaupun kita sudah menggunakan banyak dilakukan oleh sejawat yang lain seperti CVV. Kemudian akses vena sentral itu salah satunya adalah akses CVP misalkan, kemudian pemasangan chemoport, kemudian setelah itu kita bisa melakukan embolisasi juga melalui transarteri. Yang berkembang sekarang adalah terapi pada gen ya, jadi yang sudah berkembang di luar sana juga. Kemudian ablasi sangat populer juga di belakang ini. Nah, ini kemoterapi salah satu bagiannya adalah TACI, kemudian infusion, jadi kita memberikan kemoterapi, kemudian embolisasi, kita menggunakan preparat embulan, kemudian mix, jadi kita embolisasi, kita kemoterapi juga. Nah, ini juga kita tahu bahwa TACI adalah pemberian kemo dilakukan oleh yang sudah mendapat pelatihan pada radiologi intervensi dengan teknik kateterisasi. Ini salah satu contoh bahwa kita bisa menggunakan alat dari DSA kita untuk mendiagnosis seperti ini. Ini TACI pada CA duodenum
Ya, jadi ada tumor staining pada yang didapatkan dari trunkus celiacus, kemudian cabang dari hepatika yang menuju ke bawah, namanya arteri gastroduodenal. Jadi kita melakukan DSA yang sangat selektif, kemudian menentukan di mana tumor itu diberikan oleh arteri, kemudian kita akan memberikan obat kemoterapi langsung ke tumor. Ini salah satu. Kemudian, nah ini C-alida. Jadi kita bisa lakukan juga dari atas. Kita lakukan dari arteri dari karotik komunis, kemudian tumor staining pada cabang dari arteri lingualis kiri. Kita lihat bahwa ada tumor staining pada dari cabang tersebut, baru kita akan memberikan terapi kemoterapi langsung pada tumor. Kemudian yang sering kita kerjakan adalah kemoterapi pada liver ya. Jadi kita dari tahun 97 kita sudah bahwa referensi pun sudah dilakukan oleh salah satu intervensionalis. Ini salah satunya adalah yang sering adalah tumor hepar, HCC. Kita lakukan kateterisasi dari arteri femoralis, kemudian masuk ke trunkus celiacus, kemudian ke hepatika propria. Ini teknik yang digunakan adalah menggunakan embolan, kemudian bearing yang kita membawa namanya microsphere yang bisa membawa kemoterapi pada arteri yang memberikan makanan dari feeding dari arteri tersebut. Ini salah satu indikasi dan kontraindikasi saja, tidak terlalu sangat detail. Saya jelaskan bahwa misalkan indikasinya dia sudah tidak akan non-operable, kemudian indikasi dari liver fungsinya masih baik, kemudian dia ada rekurensi dari obat-obatan yang diberikan sebelumnya, jadi relapse sangat tinggi. Kemudian kalau dia terjadi satu disfungsi yang jelek, misalnya kriterianya di atas, Child-Pugh B kita tidak akan kerjakan. Kemudian adanya infeksi dan sebagainya, sampai dia systemic failure kita tidak akan menggunakan tindakan tersebut. Ini guideline yang sudah kita sepakati bersama. Ini salah satu teknik yang akan digunakan nanti, bahwa kita akan masih menggunakan konvensional TACE atau sudah modern. Jadi deep TACE. Jadi kita membutuhkan carrier yang sangat kecil dengan VVA yang bisa membawa kemoterapi pada obat tersebut. Outcome-nya adalah bagaimana kita memberikan terapi pada daerah yang betul-betul mendapat feeding. Kita akan evaluasi tindakan tersebut dengan CT kriteria clinical success-nya, tumor respon dan sebagainya, kita menggunakan CT scan. Ini contoh bahwa ada embolan, kemudian ada adenokarsinoma pada liver. Ini yang kita lakukan, yang sudah pernah kita lakukan, bahwa laki-laki dengan SCC pada CT fase arteri dan fase kontras kita sudah melihat bahwa memang betul ada SCC. Kita lakukan TACE dengan cara memberikan terapi pada cabang dari arteri hepatika kiri. Setelah dilakukan TACE, ada staining kontras, sudah tidak terjadi lagi. Ini komplikasi, tapi tidak terlalu banyak, bahwa dilaporkan dari tindakan tersebut kurang dari 10% dari tindakan TACE. Ini salah satu komplikasi juga, ada seperti mual dan sebagainya, pemberian kemo, kemudian liver abscess, kemudian embolisasi yang terjadi pada karena kita melakukan embolan ya. Ini kasus-kasus TACI yang sudah pernah kita kerjakan kebetulan di Rumah Sakit Prof. Ngurah. Ini laki-laki dengan melakukan hasil CT scan, kita dapatkan bahwa ada massa di
abdomen yaitu dari adenokarsinoma rekti ya. Jadi jawabannya adalah bahwa sudah terjadi T4N2M1, kita lakukan pemeriksaan tumor marker dan sebagainya, memang terjadi satu sigmoid dari arteri dari cabang dari arteri sigmoid, kemudian CEA yang tinggi, kita lakukan TACI pada tanggal 19 Juni, ini salah satunya. Kita lakukan tindakan selektif, mencari feeding arteri, kita dapatkan, kemudian kita lakukan embolisasi pada TIS, TACI, kita melakukan kemoterapi dengan memberikan obat yang kita dapatkan dari sejawat kita dari hemato-onkologi dengan standing contrast. Setelah tindakan kita tidak dapatkan lagi standing contrast. Kita lakukan dengan tindakan terapi adalah irinotecan dan 5-FU. Kemudian yang kedua adalah sama. Kemudian evaluasinya adalah dilakukan kemo yang setelah dilakukan sejawat lain, kita melakukan TACI, kita dapatkan evaluasinya turun dari 259 menjadi 5,99 ya. Ini sangat membantu untuk sejawat lain. Kemudian kita juga melakukan TACI lagi, kita ulangkan, kemudian standing kontrasnya pun sudah tidak terlalu banyak ya. Sama kita ulang, kita menggunakan 5-FU dan irinotecan. Ini CT evaluasi. Evaluasi dari CT ternyata adanya pengurangan massa volume ya dari massa dari rectus sigmoid tersebut. Ini kasus yang lain kita lakukan sama, kita dapatkan diagnosisnya bahwa terjadi CA rektum yang infiltrasi ke posterior buli. Kita gunakan sama diagnosisnya setelah CT scan, kita lakukan TACI pada 2019 September ya. Ini kita setelah dapatkan feeding arteri sangat selektif, kita memberikan kemoterapi pada arteri dari rectalis superior. Ini bahwa setelah dilakukan sama, bahwa kita tahu bahwa selektif, super selektif dilakukan dari rectalis superior. Setelah dilakukan kemoterapi, kita tidak dapat lagi standing contrast pada arteri tersebut. Kita sama, kita rekomendasi dari sejawat bahwa irinotecan dan 5-FU kemudian sebanyak 375 dan irinotecan 30 mg. Ya, baik, bahwa tindakan intervensi merupakan subspesialis yang bisa memberikan terapi tambahan sebagai diagnosis non-invasif minimal, kemudian pada tindakan onkologi dibagi menjadi bisa infusion, kemudian embolisasi, kemudian embolisasi. Selanjutnya bahwa memang betul bahwa tindakan kita adalah memberikan minimal invasif, kemudian kemoterapi langsung pada tumor, kemudian TIS adalah salah satu terapi pada tindakan HCC, kemudian komplikasi dari TACI dan TACI dapat minimal walaupun terjadi, tapi dapat diatasi dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, Dr.